Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Muhaimin, mahasiswa jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya, yaitu tentang aplikasi senyawa anorganik polyacrylamic pump terhadap sifat fisik dan tingkat erosi tanah andosol. Pendahuluan. Latar belakang. Kualitas tanah yang rata-rata relatif rendah merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas lahan pertanian di Indonesia. Selain berhubungan dengan karakteristik lahan di daerah tropika basah dan rentan terhadap erosi dan pemiskinan hara, degradasi atau penurunan kualitas lahan juga banyak disebabkan oleh faktor manusia yang tidak melakukan sistem pengolahan lahan secara tepat dan berkelanjutan. Erosi merupakan proses pelepasan dan pemindahan massa tanah atau bagian tanah secara alami dari satu tempat ke tempat yang lain oleh suatu tenaga pengangkut yang ada di permukaan bumi, yaitu air dan juga angin. Proses erosi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama pelepasan, yang kedua pengangkutan, dan yang ketiga pengendapan. Sifat tanah yang mempengaruhi kepekaan erosi. Yang pertama laju infiltrasi, permeabilitas, porositas, dan kapasitas air menahan tanah. Yang kedua sifat-sifat tanah yang mempengaruhi ketahanan struktur tanah terhadap dispersi dan penipisan oleh butiran-butiran hujan yang jatuh dan aliran permukaan. Salah satu bentuk erosi yang disebabkan oleh air hujan adalah erosi percik. Erosi percik merupakan hasil dari percikan atau benturan air hujan secara langsung pada tanah. Curah hujan yang jatuh ke permukaan tanah memiliki diameter yang berbeda, sehingga memiliki energi tumbukan yang berbeda pula. Maka diperlukan upaya konservasi untuk memperbaiki kondisi tanah. Konservasi tanah merupakan suatu teknologi yang menggunakan sebidang tanah sesuai dengan kemampuannya dan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak rusak. Teknologi ini bertujuan untuk mencegah erosi, memperbaiki tanah yang rusak, dan memelihara serta meningkatkan produktivitas tanah agar tanah dapat digunakan secara berkelanjutan. Polyacrylamic pump merupakan senyawa kimia yang mempunyai berbagai macam kegunaan, di antaranya sebagai pembentuk agregat atau struktur tanah. Penggunaan pump untuk perbaikan sifat fisik tanah dalam bentuk cairan agar mudah untuk disemprotkan ke permukaan tanah. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apakah pemberian polyacrylamic pump dapat berpengaruh terhadap sifat fisik? Kemudian yang kedua, apakah pemberian polyacrylamic pump dapat berpengaruh terhadap tingkat erosi lahan? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh senyawa anorganik polyacrylamic terhadap sifat fisik tanah. Yang kedua, mengetahui pengaruh senyawa anorganik polyacrylamic terhadap tingkat erosi tanah. Kemudian kerangka pemikiran. Yang pertama, kendala dari tanah andosol. Yang kedua, mempunyai kemantapan agregat tanah. Yang ketiga, teknik konservasi tanah dan air. Keempat, aplikasi soil conditioner pump. Yang kelima, meningkatkan kemantapan agregat dan kapasitas menahan air tanah. Kemudian hipotesis. Yang pertama, pemberian polyacrylamic ke tanah akan memperbaiki sifat tanah. Kemudian yang kedua, pemberian polyacrylamic ke tanah akan mengurangi tingkat erosi tanah. Tinjauan pustaka. Pump memiliki karakteristik berwarna putih, berat jenis 0,77 gram, dan berbentuk serbuk. Pump berwarna dasar putih setelah dicampur air menjadi bening. Pump adalah polimer non-hidrofobik yang mempunyai muatan negatif mengikat butir liat melalui ikatan hidrogen. Pengaruh bahan ini dalam perbaikan struktur tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, berat molekul polimer. Berat molekul pump sekitar 106 mg per mol. Kedua, kandungan air tanah. Kandungan air tanah yang optimum bagi pembentukan struktur tanah adalah titik lengkung terbesar dalam kurva PF tanah. Dan yang ketiga,
konsentrasi emulsi. Tanah berkadar liat tinggi nampaknya memerlukan konsentrasi lebih kecil daripada tanah-tanah yang berpasir. Pump dapat menstabilisasi agregat dengan cara mengikat partikel liat atau koloid tanah dengan mekanisme yang pertama, polymer bridging, yang kedua gaya van der Waals, yang ketiga ikatan hidrogen, dan yang keempat gaya elektrostatik. Mekanisme polyakrilamid mengikat pada partikel liat atau koloid dapat disebut proses koagulasi atau flokkulasi, di mana agregat yang telah terdispersi berubah menjadi butiran dan partikel liat oleh adukan larutan menjadi suspensi, lalu dicampur pump pada dosis tertentu sehingga terjadi adsorpsi pump terhadap partikel liat. Pump dapat mengurangi laju erosi dan memperbaiki sifat tanah dengan sifatnya yang melekat sehingga kemantapan agregat akan semakin baik dan tahan terhadap daya penghancur tanah. Tanah andosol dapat dijumpai di iklim tropis, tropika basah, dan curah hujan antara lain 2.500 sampai 7.000 mm per tahun. Tekstur tanah andosol sangat bervariasi, dari lempung berpasir sampai liat berpasir. Adapun tanah gisting mempunyai karakteristik tekstur tanah 42,2% liat, 22,2% debu, dan 35,6% pasir. Tanah andosol mempunyai tekstur sedang, poros dengan pH 4,5 sampai 6,0, tanah berwarna hitam atau coklat tua, remah, kandungan bahan organik tinggi, pemadasan lemah, dan sedikit akumulasi liat. Erosi tanah terjadi dua proses, yaitu penghancuran partikel tanah dan proses pengangkutan partikel. Partikel tanah yang sudah hancur, yang sudah dihancurkan. Kedua proses ini terjadi akibat hujan dan aliran permukaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain hujan, diameter, lama, dan jumlah hujannya. Karakteristik tanah, penutup lahan, kemiringan lereng, dan panjang dari lereng. Dua penyebab utama di alam yang aktif dalam proses erosi adalah air dan juga angin. Beberapa bentuk erosi air diantara yaitu erosi percik, erosi lembar, erosi alur, erosi parit, dan erosi sungai atau saluran. Bahan dan metode, waktu dan tempat. Penelitian ini merupakan penelitian lapang yang dilakukan di lahan berlereng di daerah Gisting, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan September hingga Desember 2021. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah papan, meteran, penggaris, klinometer, skop, ring sampel, kantong plastik, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan polyakrilamid, air, dan juga tanah. Penelitian laju erosi ini menggunakan rancangan acak kelompok yang diujikan dengan membuat plot tanah, kemudian diberi polyakrilamid dengan 3 perlakuan yang diulang sebanyak 6 kali. Untuk P0 tanpa pemberian polyakrilamid, untuk P1 10 kg, dan yang P2 20 kg. Berikut adalah peta percobaan. Dapat dilihat peta percobaan. Kemudian variabel pengamatan dan variabel pendukung. Untuk variabel pengamatannya yaitu laju erosi. Pada bedengan tanah dihitung 4 bulan setelah pembelian polyakrilamid menggunakan metode geodetik. Metode geodetik adalah prosedur yang dirancang untuk menilai erosi secara kuantitatif dengan mengukur pergeseran vertikal permukaan tanah. Perubahan tinggi tanah dapat ditentukan dengan tanda yang diberi pada logam. Alat ukur
erosi yang dimasukkan ke dalam tanah secara vertikal. Kemudian dari variabel pendukungnya, kemantapan agregat. Kemantapan agregat tanah diukur dengan metode Emerson yang dilakukan untuk mengetahui daya ikat poliakrilamid. Kemudian curah hujan. Pengukuran dilakukan setiap hujan, kemudian diakumulasikan dari awal pemberian poliakrilamid sehingga pengambilan sampel selama 4 bulan. Hasil pengukuran curah hujan dinyatakan dalam satuan milimeter. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.